wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Debbie Nurfitri dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Kali ini saya akan menjelaskan lagi materi dari mata kuliah keterampilan membaca, yaitu tentang membaca kreatif. Poin yang pertama yaitu pengertian membaca kreatif. Membaca kreatif adalah kegiatan membaca yang tidak hanya sekedar menangkap makna tersurat, makna antar baris, tetapi juga mampu secara kreatif menerapkan hasil membacanya untuk kehidupan sehari-hari. Membaca kreatif yaitu membaca untuk mendapatkan nilai tambahan dari pengetahuan yang terdapat dalam bacaan dengan cara mengidentifikasi ide-ide yang menarik atau mengombinasikan pengetahuan yang sebelumnya pernah diciptakan. Poin yang kedua yaitu ciri-ciri membaca kreatif. Menurut Nur Hadi 1984 mengatakan bahwa sebagai seorang pembaca yang kreatif harus dapat memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut. 1. Kegiatan membaca tidak berhenti pada saat menutup buku. 2. Mampu menerapkan hasil membacanya untuk kepentingan sehari-hari. 3. Munculnya perubahan sikap dan tingkah laku setelah proses membaca selesai. 4. Hasil membaca berlaku sepanjang masa. 5. Mampu menilai secara kritis dan kreatif bahan-bahan bacaan. 6. Mampu memecahkan masalah kehidupan sehari-hari berdasarkan hasil yang dibaca. Poin yang ketiga yaitu latihan-latihan membaca kreatif. Membaca kreatif perlu diadakannya latihan serangkaian keterampilan. Beberapa latihan tersebut adalah: 1. Keterampilan mengikuti petunjuk dalam bacaan, kemudian menerapkannya. 2. Keterampilan membuat resensi buku. 3. Keterampilan memecahkan masalah sehari-hari melalui teori yang disajikan dalam buku. 4. Keterampilan mengubah buku cerita prosa atau cerpen novel menjadi bentuk naskah drama atau sandiwara. 5. Keterampilan mementaskan naskah drama yang telah dibaca. 6. Keterampilan mengubah bentuk puisi menjadi prosa, cerpen, atau novel. 7. Keterampilan melakukan teori celup. Misalnya, setelah membaca cerpen, pembaca akan membuat cerpen, dan lain-lain. Nur Hadi 2004. Poin yang keempat yaitu tujuan membaca kreatif. Membaca kreatif bertujuan untuk memahami informasi secara lebih mendalam, mengetahui sesuatu dengan lebih mendalam, dan agar para siswa terampil berkreasi dalam hal-hal dramatis. Interpretasi lisan atau musik, narasi pribadi, ekspresi tulis, dan ekspresi visual. Menurut Tarigan 1994, membaca kreatif bertujuan sebagai berikut: 1. Dramatisasi. 2. Interpretasi lisan atau musik. 3. Narasi pribadi. 4. Ekspresi tulis. 5. Ekspresi visual. Dan 6. Aneka tujuan. Poin yang kelima yaitu manfaat membaca kreatif bagi seorang pembaca dengan melakukan tindak lanjut setelah membaca atau melakukan membaca pemahaman kreatif. Maka, manfaat dari membaca pemahaman secara kreatif adalah sebagai berikut. 1. Dengan membaca, kita dapat menerapkan berbagai knowledge baru yang kita peroleh untuk mengembangkan karir. 2. Meningkatkan kemampuan dalam berbagai bidang sesuai kebutuhan masing-masing. 3. Manfaat penting yang dapat dipetik dari proses membaca pemahaman kreatif, salah satunya adalah untuk menulis. 4. Membaca kreatif akan memberikan banyak manfaat dalam berbagai bidang, misalnya
wacana tentang siraman rohani, pemikiran para budayawan, informasi cara merawat kesehatan tubuh, informasi cara membuat makanan atau barang. Kesimpulannya, membaca kreatif adalah kegiatan membaca yang tidak hanya sekedar menangkap makna tersurat, makna antar baris, tetapi juga mampu secara kreatif menerapkan hasil membacanya untuk kehidupan sehari-hari. Baik, itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.